Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Paris Tubing dengan NIM 11S24035. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi atau video penjelasan mengenai praktikum yang ke-10 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan topiknya itu Java Database Connectivity atau JDBC lanjutan yang merupakan lanjutan dari praktikum yang sebelumnya yaitu JDBC. Jadi praktikum kali ini adalah JDBC lanjutan dengan studi kasus yaitu aplikasi cash flow. Nah, sebelum lanjut kita mesti harus mengetahui apa itu JDBC. Jadi JDBC adalah API di Java yang memungkinkan aplikasi kita terhubung ke berbagai database, menjalankan query SQL dan mengambil data. Jadi inti kerja dari JDBC itu adalah ada driver yang merupakan jembatan antara Java dengan database. Kemudian ada connection yang merupakan pintu akses ke database. Kemudian ada statement atau prepared statement, yaitu eksekusi SQL dan result set untuk menampung hasil query. Nah, jadi untuk arsitektur aplikasi Cashflow sendiri itu ada, misalnya di sini ada controller untuk menangani request API, kemudian ada service untuk menjalankan bisnis logiknya, kemudian ada repositories untuk mengakses database lewat JDBC, dan ada entities yang merupakan struktur data cash flow ya. Nah, pada praktikum 10 ini ada arsitektur tambahan pada aplikasi cash flow. Nah, fitur tambahan ini sudah tertera pada modul, di mana modul ini itu adalah ini, modul praktikum 10 yaitu JDBC lanjutan dengan em, ada penambahan fitur yaitu fitur autentikasi. Nah, jadi di fitur autentikasi ini ada beberapa package tambahan seperti ada configs di sini. Di configs ini ada file tambahan yaitu out context, kemudian ada package tambahan juga yaitu interceptors dengan ada interceptor yang di main dan ada juga yang di tes. Nah, jadi inilah yang akan saya jelaskan mengenai GDBC lanjutan kali ini. Tapi ini untuk praktikum kali ini aplikasi em, studi kasusnya itu adalah aplikasi Cashflow bukan Tudus. Nah, oke. Jadi kita lanjut di sini. Nah, jadi ada config di sini. Jadi config di sini ada tambahan yaitu out context dan di sini ada eh, web MVC config dan di interceptors ada di main ya ada out interceptor dan out interceptor test. Nah, untuk out context sendiri, mari kita lihat di Visual Studio Code-nya. Nah, yang ini, ya, untuk out context ini, dia fungsinya apa? Jadi fungsi out context ini adalah menyimpan user yang sedang login dalam satu request. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengecek apakah user sudah terautentikasi dan di si out context ini bersifat request scope, yang artinya konteks berbeda untuk setiap request. Jadi untuk GDBC lanjutan ini sebenarnya kita fokus ke fitur autentikasinya. Kemudian di sini ada interceptor ya. Tadi interceptornya itu seperti yang ada di main contohnya di sini. Kita lihat di sini ada out interceptor dan juga di tes ada juga interceptornya di sini out interceptor test. Oke, jadi tugas utama dari interceptor itu adalah melewati request yang bersifat public, kemudian mengambil token dari header authorization-nya, kemudian memvalidasi format tokennya, kemudian mengecek token di dalam database, dan ada mengambil data user, menyimpan user ke konteks, dan memblokir atau return false apabila tokennya invalid. Nah, itu kegunaan dari interceptor ini. Jadi untuk fitur yang lain itu seperti controllers, entities, repository service, utils itu beserta resources di sini itu sama seperti praktikum sebelumnya. Jadi saya sini berfokus untuk menjelaskan fitur tambahan yaitu fitur autentikasi dan folder-folder pendukungnya, file-file pendukung untuk autentikasi ini gitu. Oke. Kemudian di sini ada web MVC config tadi. Nah, yang ini. Jadi web MVC config ini untuk apa? Jadi dia mendaftarkan out interceptor yang tadi sudah dijelaskan dan menentukan path
mana yang harus dicegat atau dikecualikan. Jadi secara keseluruhan, cara kerja dari autentikasi cash flow ini, nah di kasus kita tadi aplikasi cash flow, nah jadi alur kerjanya itu seperti ini. Jadi di sini saya menyederhanakan diagram alur sederhananya. Yang pertama itu usernya login, dia mendapatkan GWT tokennya, kemudian user request API sambil membawa header yang berupa authorization dan interceptor untuk memvalidasi tokennya. Jadi, misalnya jika valid, maka user disimpan di out context tadi. Ini, nah, akan disimpan di sini. Kemudian, controller memproses requestnya. Nah, jadi controller di sini, nah ini kan ada cash flow controller. Jadi dia akan memproses request dan repository menjalankan query JDBC seperti biasa. Nah, mari kita lihat si repositorinya. Ini, di sini repositories. Jadi, nah, kalau kita lihat di sini kan di ini seperti query SQL ya. Nah, di repositories ini makanya dibilang di sini repository itu untuk menjalankan query JDBC seperti biasa. Nah, jika tokennya tidak valid, maka interceptor mengembalikan respons dari JSON-nya, yaitu statusnya fail dengan message token autentikasi tidak valid. Jadi secara keseluruhan alur kerja autentikasi cash flow yang merupakan inti dari praktikum seperti ini adalah seperti berikut. Gitu. Jadi kesimpulannya pada praktikum ini eh, ada mempelajari beberapa autentikasi pada aplikasi Java berbasis JDBC. Nah, sebelum ke kesimpulan lanjutannya, di sini saya ingin memberitahu bahwa em, em, kode program yang sudah saya buat di sini sudah saya uji di GitHub-nya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada GitHub desktop di sini. GitHub desktopnya ini kan. Nah, jadi di sinilah dia. Nah, karena di sini sudah saya lakukan push origin dan di sini kita bisa lihat langsung melalui view on GitHub dan ya untuk update aplikasi Cashflow-nya sudah sukses di sini menandakan bahwa berhasil. Jadi kesimpulannya bahwa eh, menambah jadi pada praktikum ini implementasi out konteksnya untuk menyimpan user dalam request, kemudian peran interceptornya sebagai validator, kemudian penggunaan web MVC config untuk mengatur endpoint mana yang membutuhkan autentikasi dan pengujian unit untuk memastikan keamanan berjalan sesuai harapan. Gitu. Jadi karena hmm, sudah saya jalankan di sini yang kita bisa lihat di sini untuk GitHub saya sendiri yaitu Praktikum 10 sudah sukses untuk aplikasi Cashflow di JDBC lanjutan ini. Jadi mungkin itu penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton supaya lebih memahami mengenai konsep yang ada pada JDBC lanjutan itu yaitu dengan fitur autentikasi. Jadi em, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Horas, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih.